Yesus yang kami sembah dan kami agungkan. Kiranya malam hari ini Tuhan, kami semua bersekutu untuk menyembah dan memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya Engkau memakai mulut hamba-Mu, bukan dengan kuat gagah perkasa kami, namun mulut hamba-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Biasanya saya sebelum firman ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Abang, silakan Abang. Satu lagu ya. Supaya saudara terhibur ya. Salam, salam. Mari kita memuji Tuhan. Kami dari Toledo itu akan memuji Tuhan. Terlalu mahal dan jauh darimu. Dalam kehidupan ini sering tak ku sadari, ku sakiti hatimu. Sadari aku jauh darimu. Dalam kehidupan ini sering tak ku sadari, ku sakiti hatimu. Ampuni aku.
siapa? Darah Tuhan murah atau mahal? Mahal atau murah? Hah? Mahal ya? Boleh ditukar sama mobil, boleh ditukar sama rumah. Kalau Tuhan mati, darahnya cuma untuk cari berkat. Terlalu murah. Terlalu murah. Saudara datang ke sebuah ibadah yang saudara cari untuk daging atau untuk roh? Kita datang ke ibadah hari ini, mau untuk memperkuat roh atau memperkuat daging? Setuju ya? Roh. Kita hari ini harus berubah. Darah Yesus terlalu mahal. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membeli darah Yesus. Coba, ada yang sanggup? Kalau ada orang yang kaya pada zaman itu, dia bilang, Tuhan, saliban dirimu tak bayar. Ada? Nggak ada yang mampu. Tidak ada satupun orang di dunia yang mampu membayar Kristus untuk mati di kayu salib. Dan hari ini, karena darah itu, mahalnya kenapa kok mahal? Karena dia Tuhan sendiri loh. Ya, dia Tuhan sendiri. Darah itu untuk apa tercurah? Coba, waktu darah tercurah untuk apa? Bukan untuk berkat, bukan untuk sesuatu yang jasmani, tapi untuk pengampunan dosa. Bagaimana darah Tuhan bisa mengampuni dosa? Zaman dulu, ketika orang berdosa, hukum Taurat mengatur pakai apa coba? Saudara yang berdosa, siapa yang dikorbankan? Hewan. Kenapa harus hewan? Karena hewan sesuatu yang tidak bisa berdosa zaman itu. Hewan nggak punya dosa. Coba, ketika kambing makan rumput, rumputnya tetangga, dosa nggak? Enggak. Karena hewan nggak bisa punya dosa. Sekarang, ketika manusia berdosa, hewan yang berkorban. Kalau itu berlangsung terus menerus, nggak sanggup orang. Dan orang akan menganggap remeh sebuah dosa. Dosa, potong domba. Dosa, potong domba. Kalau masih ada tempatnya. Untuk memotong domba pun nggak bisa sembarangan. Harus tempatnya khusus. Betapa repotnya. Yesus membawa perubahan besar. Sangat besar. Untuk mengampuni saudara, diperlukan sesuatu yang tidak berdosa juga. Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Menurut saudara ada nggak? Kalaupun ada, mau nggak dia menggantikan saudara? Pak Immanuel misalnya nggak berdosa nih, Bapak berdosa banyak. Pak Immanuel menjaga hidupnya dalam kekudusan dalam ini, mau nggak berkorban untuk yang lain? Atau kita cari Pak Immanuel, orang yang benar akan menjadi barang langka untuk dikorbankan, dan nggak ada yang mau. Hanya Yesus Kristus yang punya standar bahwa dia tidak berdosa. Akhirnya dia mau mati demi saudara, supaya semua orang yang percaya diampuni dosanya. Begitu diampuni dosanya, apa tujuannya? Supaya kita bisa diperdamaikan. Allah nggak mungkin ketemu dengan orang yang berdosa. Makanya bersama Yesus, semua orang silakan datang untuk diampuni dosanya. Jadi setelah itu kita dalam kekudusan. Jangan cari aneh-aneh. Saudara yang sampai sekarang ini loh, ke gereja, ke ibadah, cuman cari mujizat, cuman cari nubuatan, cuman cari kesembuhan. Pernah dari ditawarkan Yesus seperti itu? Mujizatnya Yesus itu menyertai, kesembuhannya menyertai, untuk ditunjukkan kepada orang Israel siapa dia. Dan jangan dikejar yang begini-beginian ini. Saudara bayangin, siapa hari ini nunggu mujizat terus? Apa yang saudara tunggu hari ini? Mujizat terus? Masih nunggu terus? Tidak merasa dapat mujizat terbesar? Coba, orang nunggu mujizat untuk suatu masalahnya kan? Butuh mujizat kan? Betul ya? Kita menanti mujizat untuk memberesin masalah. Masalah apa dulu ini? Masalah dengan rohmu atau masalah dengan dagingmu? Coba renungkan. Tuhan bukan dukun, Tuhan bukan Baal yang seenaknya sendiri kau datang cari Tuhan cuma untuk penuhi keinginanku. Itu Baal. Baal. Kau cari Tuhan untuk apa hari ini? Mujizat sudah diberikan. Apa mujizat terbesarnya? Saudara merasa nggak menerima mujizat terbesar? Merasa nggak? Apa mujizat terbesarnya? Pengampunan dosa. Dan masih ada lagi.
Tuhan tahu kita nggak mampu untuk hidup. Dia berikan apa? Dia berikan apa? Sekarang dulu Allah itu tidak kelihatan. Allah hanya kelihatan kekuatannya. Melalui Yesus Allah kelihatan wujudnya dan kekuatannya. Dan setelah itu Roh Kudus. Roh Kudus itu kekuatan. Dan wujudnya kelihatan di mana? Wujudnya kelihatan di mana? Allah kelihatan kekuatannya. Wujud Allah, wujud kemuliaan Allah ada pada Yesus. Sehingga Yesus menjadi manusia yang disertai kekuatan yang luar biasa. Apa bukti kekuatan Yesus? Waktu di kayu salib. Yesus itu terlihat Tuhan ketika di kayu salib. Tidak ada orang yang sanggup menderita seperti itu kalau dia bukan Tuhan. Ya. Sekarang Roh Kudus terlihat kekuatannya. Di mana kekuatannya? Ayo. Di mana terlihat kekuatan Roh Kudus? Di mana? Harusnya kekuatan Roh Kudus terlihat di sini semua nih. Ini semua. Kecuali saudara nggak punya. Kalau saudara nggak punya Roh Kudus, pasti membeli kabeh. Pasti saudara bingung, ngadepi masalah bingung, ngadepi ini bingung. Kenapa? Karena nggak punya Roh Kudus. Bayangkan loh. Kita lihat sedikit peranan Roh Kudus ya. Apa sih peranannya Roh Kudus itu? Yohanes 14 ayat 15. Hanya orang-orang yang mengerti. Ya, makanya gereja ini aneh. Punya Roh Kudus tapi tiap minggu cari mujizat. Punya Roh Kudus cari nubuatan. Punya Roh Kudus masih bingung. Gimana coba cara mikirnya ini? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16-nya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara dikasih Roh penolong. Kalau yang nolong dari Tuhan, hebat nggak? Kalau yang nolong ini Roh Kudus, hebat nggak? Roh Kudus siapa Roh Kudus itu? Coba, siapa Roh Kudus itu? Seorang penolong. Di mana tempatnya? Ada di mana Roh Kudus? Perlu dipanggil lagi? Ada di hati. Kalau Roh Kudus di hati, perlu ditolong orang lain? Perlu ditolong orang lain? Perlu cari mujizat lain? Nggak perlu. Saudara sedih, siapa yang menghibur? Yohanes 14:26. Kita sedih, siapa yang menghibur? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah seorang penghibur. Percaya nggak kita? Percaya tuh? Paling gampang. Firman Tuhan yang paling dasar dan paling sederhana. Apa yang saudara ingat tentang makanan, minuman, pakaian? Apa yang saudara ingat? Makanan, minuman, pakaian? Apa yang saudara hafal? Janganlah khawatir akan makanan, minuman, pakaian. Itu dasar nggak? Dasar. Tuhan bilang jangan khawatir. Siapa yang di sini mengenai dasar raja khawatir? Ini Tuhan katakan loh, jangan khawatir makanan, minuman, pakaian. Siapa yang mengenai dasar saja, Roh Kudus bisa mengingatkan kita loh. Kalau kita kurang makan, makanan, minuman, pakaian, Roh Kudus mengingatkan jangan khawatir. Saudara, siapa yang hari ini masih khawatir tentang ini? Coba, ini dasar, sangat dasar. Kalau mengenai hanya cuma perkara makan dan minum dan pakaian, saudara bingung. Mau percaya janjinya Tuhan yang lain? Tentang kerajaan surga percaya? Hah? Coba. Kita hari ini loh, sudah punya kekuatan yang begitu hebatnya. Saya nggak ngerti kok gereja ini seperti pasar minggu. Pasar minggu itu tempat kumpul pedagang. Orang butuh ditawarkan di gereja. Butuhnya mujizat, tawarin mujizat. Butuhnya nubuatan, tawarin nubuatan. Butuhnya kesembuhan, cari kesembuhan. Makanya yang diundang, seenaknya kita, mana yang ramai hari ini? Kalau yang ramai yang bisa menubuatkan dan orang-orang datang, undang yang bisa nubuatan. Kalau yang bisa buat mujizat, undang. Padahal coba, lagu tadi,
Mujizat-mujizat. Orang nunggu itu enak nggak? Orang nunggu itu enak nggak? Makanya banyak orang gereja mukanya kusut semua. Kenapa? Karena setiap kali datang cari mujizat, mujizatnya ditunggu-tunggu, nggak datang-datang. Saudara sudah dapat mujizat terbesar, loh kok masih cari yang lain? Apa Roh Kudus kurang kira-kira? Roh Kudus atau kurang atau cukup? Kalau cukup, apa yang dicari di gereja? Kalau cukup, apa lagi yang dicari? Bergaul karib dengan Roh Kudus. Bergaul kariblah dengan Roh Kudus. Orang Kristen hari ini sudah saya bingung saya simpan. Roh Kudus di dalam dipanggil-panggil. Roh Kudus sudah di dalam, dipanggil-panggil, dicari-cari seakan-akan. Aduh, saya bingung saudara, sungguhan bingung menghadapi jemaat hari ini. Mau dikhotbahi macam apa lagi hari ini? Ya, Tuhan itu terlalu mahal darahnya. Terlalu mahal. Ini yang kita cari. Kisah Rasul 11 ayat 14. Jangan cari yang lain-lain, ya. Udahlah, Tuhan itu maha tahu nggak sih? Tuhan maha tahu atau nggak maha tahu? Kalau maha tahu, semua urusan kita tahu nggak? Ya tahu. Nggak usah bingung, Tuhan bilang makanan minuman saja diurus. Jangan diurus. Bapamu tahu kamu perlu semuanya itu. Jangan seperti bangsa yang tidak mengenal aku. Bangsa yang nggak mengenal Tuhan, kalau cari Tuhan ngapain? Bangsa yang tidak mengenal Tuhan, waktu cari Tuhan ngapain? Urusan makanan, minuman, pakaian. Tuhan bilang begini loh, jangan khawatir perkara makan, minum, pakaian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi karena kita punya Tuhan yang maha tahu, Tuhan katakan, Bapamu tahu kamu perlu semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan surga dan kebenarannya, semua tak tambahin. Selesai. Cari apa dulu kalau gitu? Cari apa dulu? Kerajaan surga. Kerajaan surga itu segalanya, ya. Kisah Rasul 11:14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Keselamatan ini dengan berkat hebat mana? Keselamatan. Sudah yakin selamat enggak? Gimana yakinnya? Saya mau tanya, gimana yakinnya? Saudara yang percaya Yesus hari ini yakin selamat, tapi perbuatannya ajur-ajuran. Yang dosa tetap berbuat dosa. Dagingnya tetap lebih hebat daripada rohnya. Yakin masuk surga dengan begitu? Coba, Yesus itu merubah iman hari itu. Zaman dulu harus percaya siapa dan menjadi percaya kepada siapa. Ingat loh, kalau bangsa Israel saja keluar dari padang gurun, hanya sisa yang selamat. Saudara pikir semua orang Kristen pasti masuk surga? Terlalu enak begitu. Setelah percaya Yesus, pokoknya segala sesuatunya tenang. Biarpun dosa kita berbuat, toh diampuni. Apakah begitu? Apakah begitu? Jadi rusak-rusakan? Enggak loh. Tidak seperti itu loh. Kecuali saudara disalib bersama Kristus. Ya, disalib bersama Kristus hanya dengan iman toh bisa selamat. Kenapa bisa selamat? Karena nggak ada kesempatan berbuat dosa. Tapi saudara punya kebebasan penuh. Percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi masih bisa berbuat dosa. Malu-maluin Roh Kudus. Ya, malu-maluin Roh Kudus. Makanya orang Kristen gak usah diajari moral harus begini harus begitu enggak. Tanyakan gini lah, kamu Kristen, kok perbuatanmu gak ada menampilkan perbuatan roh? Kamu Kristen, buahnya gak ada. Mau tahu buahnya orang Kristen? Galatia 5 ayat 19. Itu buahnya orang Kristen. Coba bacakan. Galatia 5 ayat 19. Itu buahnya orang Kristen. Saudara yakin kan punya Roh Kudus semua ya? Setuju ya? Setuju ya? Buahnya keluarnya seperti ini enggak? Coba. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, marah, hawa nafsu. Mungkin enggak? Orang yang punya Roh Kudus buahnya seperti ini. Nggak mungkin kan? Lanjut lagi. Ayat selanjutnya. Saya bacakan sini aja.
Oke. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan, roh pemecah. Mungkin nggak orang yang punya Roh Kudus isinya ini? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Tapi banyak kan seperti ini kan? Banyak nggak? Terus Roh Kudusnya di mana? Tanya orang Kristen begitu loh. Jari dua Roh Kudus. Tanyakan gitu aja, supaya malu, ya. Kalau nggak duwe izin, orang dunia itu punya malu, saudara. Tapi orang Kristen nggak punya malu, saudara. Kenapa? Katanya punya Roh Kudus, isinya seperti ini. Roh Kudus versi Kristen hari ini loh, versi gereja hari ini. Coba lihat, penyembahan berhala, mengidolakan sesuatu, melebihi dari Tuhan Yesus Kristus. Sihir, banyak nggak sihir di gereja? Hah? Ada atau nggak ada sihir? Jangan katakan nggak ada loh. Sihir itu ingin sesuatunya dipermudah. Bim, salah bim. Jadi, siapa yang suka sihir hari ini? Coba. Perseteruan. Siapa yang di gereja ini disakitin orang tetap diam? Dimaki orang memberkati. Siapa? Ada atau nggak ada? Atau jangan-jangan kon loroi aku, tak bales wae loro maneh. Ngeloroi aku, tak bales. Lek perlu tak jambai. Coba. Perselisihan. Ada nggak gereja hari ini perselisih? Atau semuanya baik-baik semua? Ada atau nggak ada? Jadi dua Roh Kudus di gereja. Katanya punya Roh Kudus. Iri hati. Ada nggak? Di sana diberkati, gerejanya besar. Bisa iri nggak gitu? Kesaksian tentang berkat bisa membuat saudara iri nggak? Seneng dong kesaksian begitu dong. Saya barusan dapat rumah, dikasih orang, dikasih begini-begini, seneng kan? Tapi dalam hati saudara dongkol. Kok dia dikasih aku enggak? Kesaksian-kesaksian beginilah yang memecah belah, menimbulkan iri hati. Semua bukan dari Tuhan. Ya, makanya saudara akan membedakan mana yang setan, mana yang dari Tuhan. Ya, kepentingan diri sendiri, amarah. Kepentingan diri sendiri gampang. Siapa yang hari ini kepingin nama gerejanya lebih terkenal daripada Yesus Kristus? Mau kerjasama? Pakai namaku. Banyak nggak? Mau gerejamu terkenal? Franchise. Coba. Terjadi nggak? Terjadi. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wis jelas ayatnya, tidak bisa dirubah. Ya, ini tidak bisa dirubah. Paulus ketika menulis ini dia bilang semua itu telah kubuat dahulu. Dan saudara amati kan, siapa Paulus zaman dulu? Dia bukan perampok. Ya, dia seorang ahli dalam agama. Tapi semuanya isinya ini. Kalau agamanya Paulus dulu bisa seperti ini, Kristen bisa nggak seperti ini harusnya? Tidak harusnya. Kalau dia punya Roh Kudus, masalahnya Roh Kudusnya masih miber-miber, sehingga perlu dipanggil-panggil. Tidak boleh seperti itu lagi. Kita harus menampilkan bukti punya Roh Kudus. Ayat 22-nya. Coba baca ayat 22-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Ini yang saudara pamerkan tiap hari, tiap saat. Ini yang saudara renungkan. Mana buahku? Bukti keberadaan Roh Kudus itu buahnya. Wis, jangan cari yang lain-lain. Ya, bukti keberadaan Roh Kudus bukan berkatmu, bukan kesehatanmu, tapi buahmu. Buah apanya? Rohnya. Ya, dengan Roh Kudus semuanya itu akan terasa indah, sangat indah. Makanya ada firman begini kan, kerajaan sorga bukan soal makanan, minuman, pakaian, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, oleh duit atau oleh Roh Kudus?
jelas oleh Roh Kudus, ya, tidak boleh ditukar lagi. Roh Kudus segala-galanya. Ya, jelas ya. Kisah Rasul 13 ayat 39. Saya biasa mengabarkan firman. Makanya ayatnya banyak. Ya. Karena ayat demi ayat itu berkaitan semua. Ya. Biasanya kalau kakek ayat ngomong, ayatnya cakep nih sih. Nggak bisa seperti itu. Ini mimbar, punya Tuhan, bukan punya saya. Kalau punya saya kabarkan diri saya besar-besarkan diri saya. Mimbar ini, ingat loh ya, mimbar ini seharusnya tidak menarik buah daging. Kenapa? Mimbar ini nggak enak buah daging, tapi banyak orang seneng cari mimbar. Kenapa? Kenapa kok begitu? Seharusnya mimbar ini, tubuh kita sudah tersalib, tapi banyak orang cari mimbar, karena akhirnya mimbar jadi menguntungkan buah daging. Ya, kita nggak seperti itu hari ini, berubah semua mindsetnya. Kisah Rasul 13 ayat 9. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, cari Yesus hari ini berubah, pengampunan dosa untuk meraih keselamatan. Jangan cari yang aneh-aneh. Mujizat bisa menyelamatkan orang Israel nggak? Orang Israel dikasih mujizat terus, cukup atau kurang? Kurang. Bahkan dia tuntut terus. 10 mujizat untuk membebaskan mereka, ditambah 1 untuk membelah laut. Cukup nggak harusnya? Kalau misalnya itu saudara, kalau seandainya itu saudara, cukup nggak? Cukup nggak kira-kira? Seandainya Pak Immanuel pada waktu itu menjadi orang Israel, kira-kira cukup nggak Pak? Lihat mujizat-mujizat begitu, harusnya bisa memberontak. Kalau kita sadar hari ini, cukup Tuhan untuk diyakinkan siapa Tuhan. Tapi lihat bangsa Israel, gara-gara nggak punya minum aja, ngapain mereka? Protes. Mereka nggak sadar Tuhan yang bisa membelah laut. Spirit Israel, ambil yang baik, ambil maknanya. Jangan spirit pemberontakannya yang diambil. Ya, jangan spirit nuntut mujizatnya diambil. Problemnya hari ini gereja nuntut mujizat demi mujizat terus saya. Kurang minum, minta mujizat. Kurang makan, minta mujizat. Segala sesuatu jalan keluarnya cuman mujizat. Itu spirit Israel zaman budak. Ojo ditiru lagi. Ya, nggak boleh. Sekarang sudah berubah kita. Makanya kita ini sekarang, Yohanes 3 ayat 5. Banyak ayat-ayatnya ya. Perjanjian baru itu isinya, jangan kedagingan, jangan ini. Tapi nggak pernah dibaca. Kadang kalau dibaca pun buntu. Heran saya ini. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita sekarang mengaku nggak? Lahir dari daging apa roh hari ini? Saudara semua lahir dari mana nih? Roh ya, setuju ya? Makanya yang dicari memperkuat roh, jangan cari memperkuat daging. Roma 8 ayat 5. Saya kejar terus hari ini, ya, supaya kita sadar hari ini. Roma 8 ayat 5. Firman ini akan menjadi koreksi kita, menjadi hakim kita. Mau ke arah mana ini? Mau ke arah mana? Ingat, kalau kita mengajarkan orang dan orang itu tersesat, sampai orang itu nggak ketemu dengan kebenaran, siapa yang dosa? Kita. Lebih baik nggak usah ngomong kan? Tapi kalau kita ngomong, ajak mereka sampai menuju kepada kekekalan. Ya, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Memikirkan daging apa aja coba? Berkat buat siapa? Kesembuhan buat siapa? Nih. Semuanya untuk daging. Saya sampai kemarin gumun begini, saya bilang sama Pak Joni, dunia kejahatan bisa membuat orang bertobat. Setuju ya? Orang jahat kadang-kadang bisa bertobat karena kejahatannya. Tapi aneh Pak, di gereja orang benar bisa jadi berdosa. Di gereja tempat kebenaran
bisa membuat kita jadi berdosa. Loh kok aneh? Kok bisa? Bisa. Coba. Di mana diajarkan memperkuat duniawi hari ini? Di luar atau di gereja? Orang Kristen standarnya apa hari ini? Coba saya pengen tahu. Standar Kristen hari ini apa? Yang diajarkan dalam mimbar? Pasti standar orang Kristen menurut agama daging, apa standarnya? Diberkati, dapat mujizat, dapat kesembuhan, nggak mati-mati. Itu standar. Coba, itu standar berlaku di mana? Coba gereja-gereja lihat yang ditawarkan kan gitu. Punya kesulitan diberkati, amin. Hidupnya dalam kemiskinan, amin, diberkati, amin. Besok jadi kepala bukan ekor, bisa kepala ular. Ya, jangan dicoba-coba begitu. Yang namanya kita punya Roh Kudus, tunjukkan kekuatannya walaupun menderita. Nggak ada masalah, dunia ini sementara. Nggak ada masalah. Mau sakit besok mau mati, tidak ada masalah. Bersama Roh Kudus dapat surga kok. Ngapain pusing? Ngapain pusing? Mau mati besok didoakan nggak sembuh, nggak apa-apa, nggak urusan. Ini dunia sementara. Surga itu nggak ada air mata, nggak ada kesedihan, nggak ada penderitaan, nggak ada kematian. Suka nggak seperti itu? Suka dong? Nggak ada air mata, nggak ada kesedihan, nggak ada semuanya enak. Mau ke surga sekarang? Mau ke surga sekarang? Mau atau nggak mau? Mau. Kalau nggak mau, gimana coba apa yang dikhotbahkan hari ini? Masa panjang umur selamanya di dunia? Enggak. Ya, kita sekarang nggak boleh memikirkan daging, beralih kepada roh. Ya, beralih kepada roh. Dan ini Yesus yang berfirman. Lukas 21 ayat 34. Ini masih intro loh saudara ya. Belum masuk ke tema loh ini. Ya. Mau diperhalus atau gimana nih? Kita sepakat dulu nih. Mau diperhalus atau saya boleh los di sini? Los ya? Sepakat ya? Oke. Jangan dilempari batu saya, ya. Lukas 21:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yesus ngomong apa? Jaga dirimu supaya jangan banyak kepentingan-kepentingan duniawi dibawa ke gereja. Sudah enggak usum. Kita lahir dari roh bukan daging lagi. Ya, makanya ciri-cirinya banyak. Ciri-cirinya yang dicatat dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Yo, ciri-cirinya manusia duniawi. Kita cepat ya supaya ayatnya banyak soalnya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini tak lo diatur banyak, nggak boleh lagi. Tapi kan kita hidup dalam dunia, Pak. Gimana ini? Ada ayatnya juga, 2 Korintus 10 ayat 3. Yuk, kita baca. 2 Korintus 10 ayat 3. Udah? Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Beralih, ya, beralih. Jangan ikut-ikut yang aneh. Tapi kok banyak yang mengabarkan begitu? Enggak apa-apa. Itu pelayan setan semuanya. Kita baca nih. 2 Korintus 11 ayat 13. Saudara pikir gereja baik-baik saja? Tidak. Isinya hari ini nih. 2 Korintus 11 ayat 13. Saya nggak baca perjanjian lamanya ya. Perjanjian lama mungkin kadaluarsa itu Pak. Hari ini perjanjian baru aja. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah siapa dia? Rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara pernah ketemu orang-orang ini enggak? Pernah ketemu enggak? Rasul-rasul palsu, ya, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Di mana ketemunya?
Di mana ketemunya? Coba di pasar atau di gereja? Nggak mungkin di pasar ngomong aku rasul-rasul Kristus di pasar, nggak ada. Tempatnya di gereja. Lo kok diem? Kok diem? Kok diem? Saya lanjutkan lagi. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ada atau enggak ada di gereja hari ini? Coba lihat ini. Ini firman loh. Ada atau enggak ada? Kalau ada, kita enggak usah sebut nama. Dari cara yang dia kabarkanlah, saudara mengerti arahnya kemana. Kalau yang dikabarkan daging, ya, kalau yang dikabarkan dia daging, berarti dia tidak mengerti kerajaan sorga. Kalau yang dikabarkan cuma isinya dunia, dia tidak pernah merasakan kerajaan sorga. Dia pikir dunia itu yang luar biasa. Enggak. Dunia itu, saudara, bersama Roh Kudus, padang gurun jadi kebun buah-buahan. Bersama Roh Kudus orang bisa sukacita loh. Ibu misalnya begini, Bu, kita boleh susah keadaan kita. Kita boleh masuk dalam penjara. Tapi kalau bersama Roh Kudus, bisa sukacita? Bisa. Dan itu bukti orang Israel, padang gurun gak ada tanaman, jadi kebun buah-buahan karena ada Roh Kudus. Tuhan gak merubah dunia. Ingat ya, dunia tidak akan berubah. Makin hari dunia tidak akan makin baik, makin buruk. Makanya Tuhan beri kekuatan. Kekuatannya adalah Roh Kudus, bukan yang lain-lain. Saudara dikasih duit kurang kok. Dikasih kesehatan bisa mati. Dia kasih Roh Kudus. Wes, ini power segala-galanya. Sehingga nggak perlu yang lain. Ya. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena itu kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang diperbarui itu roh dan pikiran kita. Golek apa mana urip iki yang paling penting? Coba, apa yang paling penting dari hidup ini? Apa yang paling penting? Pikiran kita sekarang harus tahu loh, apa yang terpenting dalam hidup ini? Berkat sebuah nubuatan atau sebuah kesembuhan atau sebuah mujizat? Tidak. Yang paling penting hidup ini adalah memperoleh kerajaan sorga. Harus saudara raih selagi hidup loh. Waktu saudara mati gak ada apa-apa loh ya. Orang mati gak akan mampu melihat kerajaan sorga. Hanya orang yang hidup yang mampu melihat kerajaan sorga. Ya, betul-betul camkan ini. Kita melihat kerajaan sorga ini sejak kita hidup ini. Jangan sampai ini gak memperoleh. Tuhan itu gak mau disetarakan dengan siapapun di bumi ini. Kalau ada yang bisa memberi uang, Tuhan tidak mau membeli jemaat. Tuhan kalau hanya cuman bikin umat terlalu gampang. Gampang nggak? Kalau hanya cuma bikin umat semua dunia jadi Kristen, gampang nggak? Gampang. Gampang nggak Tuhan untuk memberikan berkat? Gampang. Tapi Dia tidak akan ya membeli cinta saudara dengan pemberian. Percaya nggak? Ada ayatnya, Kidung Agung. Coba baca. Kidung Agung 8 ya kalau nggak salah ya.
Tuhan itu tidak akan memungkiri firman-Nya. Dunia ini untuk cari uang harus bekerja, harus dengan berpeluh, tidak akan dirubah firman itu. Kidung Habakuk 8 ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya. Kalau Tuhan beli cinta saudara, bisa nggak? Seandainya Tuhan hanya untuk membeli cinta, bisa nggak? Dia gerocok saudara dengan berkat, dia gerocok dengan segala sesuatu yang duniawi. Kalau seperti itu saudara siapa? Coba. Seandainya Tuhan itu ngerojok supaya saudara cinta sama dia, dia berikan semua yang saudara minta. Coba Pak Immanuel, hari ini saya pakai Pak Immanuel aja ya, karena saya kenal sama beliau. Yang lain saya nggak berani. Pak Immanuel untuk memberi cintanya Bu Immanuel, selalu dikasih pokoknya jaluk apa tak turuti kabeh. Gitu dulu. Apakah begitu? Pokoknya jaluk apa tak tukuno, jaluk apa tak tukuno. Begitu kira-kira. Suatu hari, waktu nggak bisa memenuhi, gimana kira-kira? Saudara, bukan seperti itu loh sama Tuhan. Kalau saya ketemu pacar hanya cinta karena saya beri, siapa dia? Matre. Lo dibayari dah. Nggak bisa saudara. Saudara harus cinta sama Tuhan karena pribadinya. Dalam pribadi Tuhan ada segala-galanya. Bukan cinta untuk segala-galanya, bukan. Pribadi Tuhan ada segalanya. Ya, dan akan diberikan, Tuhan tahu kok. Tapi jangan nuntut pokoknya oke no dhisik lek gak gelem metu aku. Tidak ya. Tidak boleh seperti itu, berubah. Filipi 3 ayat 18. Ya, Filipi 3 ayat 18. Filipi 3:19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan dan yang kunyatakan pula sambil menangis, Paulus hatinya sampai dia tulis sambil menangis. Kenapa? Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Coba. Banyak orang sebagai seteru salib Kristus. Lu kok tiba-tiba jadi musuhnya salib? Kenapa? Kenapa orang menjadi musuhnya salib? Nggak mau susah, nggak mau disalib. Yesus selalu mengatakan begini loh, ikutlah aku. Bukan Yesus mengatakan aku ikut Anda. Ya, Yesus mengatakan mari ikut aku. Ikuti teladanku. Pernah nggak Yesus ngomong begini, I am follow you? Hah? Enggak loh. Yesus katakan mari ikut aku loh. Aku mikul salib, ya pikulan juga. Loh kalau gitu kan gak enak Pak. Memang gak enak buat dagingmu. Ya, memang tidak enak. Tapi buat rohmu itu mengandung keselamatan. Ya, itu melatih jiwamu. Ya. Banyak orang akan hidup sebagai seteru salib Kristus dan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah apa ya Tuhannya? Tuhan mereka urusan perut. Kemuliaan mereka ialah aib. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ada nggak di gereja seperti ini hari ini? Di sini nggak ada. Di sini tidak ada. Jam ini nggak ada. Tapi yang lalu-lalu saya nggak ngerti. Ya, ini coba. Yang dibicarakan apa hari ini? Mimbar terlalu kudus. Mimbar ini harus digunakan dengan tanggung jawab. Ingat loh. Menjadi pengajar, menjadi hamba Tuhan, gampang apa gampang? Coba. Menjadi hamba Tuhan, boleh ngawur nggak? Saya mau tanya lagi Pak Immanuel. Bapak misalnya ingin mengangkat seorang pembantu di rumah untuk menyuarakan suaranya Pak Immanuel. Pak Immanuel yang milih atau semua orang boleh? Pak Immanuel aja milih, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Pak Immanuel ketika milih punya standar nggak? Ada standarnya. Ingat, nggak semua orang. Kalau mau hanya cuma sekolah Alkitab, semua orang bebas. Mau cari Tuhan, semua orang bebas. Tapi menjadi pengajar harus dipilih sama Tuhan. Tidak bisa sembarangan. Kalau orang dipilih sama Tuhan, akan diperlengkapi dengan segala kuasa.
baik firman, baik rahasia, dia akan diberikan. Tapi kalau bukan orang pilihan, katanya Tuhan, awuran saja. Karena Tuhan tidak pernah berbicara. Awuran semuanya. Suka-sukamu. Makanya hari ini bebas kan? Wah, awuran naik pokoknya firman. Pokoknya yang cocok buat hatimu kasih ke jemaat. Bahkan kita pakai ayat-ayat untuk mendukung kepentingan kita. Banyak nggak seperti itu? Pokoknya ayatin dukung kepentinganku, tak omong no. Kita pakai pelintir ayatnya, tidak boleh. Tidak boleh begitu ya. Berubah. Kolose 3 ayat 1. Sakit kan dengan begini kan? Sakit kan? Sakit toh Pak? Sakit telinganya. Tapi jiwamu kuat hari ini. Sakit memang, tapi kuat. Nggak apa-apa, nyabuti duri itu sakit semua. Kenapa? Karena sudah terlilit semak duri terlalu lama, dicabuti loro kabeh. Ini bukan khotbah keras, tapi ini kebenaran. Ya, kita bukan marah-marah. Tapi ini kebenaran, nyabuti duri. Memang susah. Kalau nggak ditarik, berontak saudara. Ya, yuk kita baca Kolose 3:1. Orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, jemaat pilihan Tuhan harus berubah. Berubahnya gimana? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, setuju dulu ya, kita sepakat nggak bahwa kita dibangkitkan bersama Kristus? Amin ya, sepakat ya. Maka carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Dari sini saja. Sebelum mendengarkan firman seperti ini, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara pikirkan? Pikirkanlah yang di sorga. Pikirkanlah yang di atas. Jangan-jangan kesini tadi mikirnya, ya apa boleh berkat, ya apa besok dapat ini. Nah, mikir hari ini, kalau seandainya dipanggil Tuhan, mau kemana kita hari ini? Pikirkan itu tiap hari. Paulus saja mengajarkan, dia harus melatih dirinya, jangan-jangan dia ditolak setelah dia mengabarkan Injil. Paulus loh, apa mana saudara? Paulus loh, harus menjaga keselamatannya. Ya, jelas ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas. Kalau kamu nggak dibangkitkan bersama Kristus, awuran. Silakan. Tapi kalau kita merasa dibangkitkan bersama Kristus, kita bangun kerohanian kita. Kita hanya memikirkan, ya apa caranya aku supaya sama Tuhan itu bisa bersekutu. Saudara rindu nggak ketemu Yesus? Rindu nggak? Sangat rindu. Kalau rindu, di mana tempatnya Yesus hari ini? Hah? Di hati. Di hati ini waktu selama kita hidup. Yang sesungguhnya di mana? Di sorga. Rindu nggak pulang ke sana? Harus punya kerinduan. Ini yang dipikiri tiap hari. Perkara dunia itu urusan dengan dunia. Ingat loh ya, di dalam firman ini ada kebenaran di dalam kebenaran. Kebenaran dunia itu pun kebenaran yang sesuai dengan firman. Contohnya, untuk mencari nafkah, ojo dibulak-balik ayatnya. Ayatnya jelas. Di Kejadian waktu Adam diusir dari sorga, apa firmannya? Dengan berpeluh engkau akan mencari nafkah. Dan sepanjang hidup kita harus bekerja. 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Itu jelas. Ngapain bekerja? Untuk cari uang. Jangan dirubah-rubah. Ini firman, ojo dirubah. Ya, untuk cari duit nggak bisa dengan berdoa toh. Harus bekerja, harus berperang, harus dilakukan. Nggak bisa enteng-entengan saudara. Itu kebenaran. Jangan malas, jangan ini. Itu kebenaran. Jangan firmannya, pokoknya butuh apa aja, doa, butuh apa aja. Seakan-akan gereja ini sumber segala solusi gitu loh. Pokoknya butuh apa aja gereja. Tidak bisa seperti itu lagi, berubah. Ya. Ayat 5-nya. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, ayat ini bunyinya gimana? Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan
penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Besok jadi coba-coba ya. Jangan coba-coba lagi. Mimbar miliknya Tuhan. Kembalikan apa yang Tuhan mau. Tidak boleh salah-salah, tidak boleh kita ngawur. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Yang berdiri di mimbar, saya yakin hari ini harus berubah dan dipilih bahwa dia menyampaikan firman. Firman-Nya Tuhan yang disampaikan, bukan keinginan hati, bukan keinginan gembala, bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan sendiri. Mau kemana arahnya? Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Ya. Dari mana datangnya sengketa? Dari mana dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta hanya hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iki lo firman, tapi isinya doa. Wancet. Firmannya jelas, tulisannya gampang, bisa dibaca. Loh kok pancet itu gimana coba? Saudara baca firman pakai matanya siapa sih? Matanya siapa yang kita baca ini? Ingat loh, setan juga bisa baca firman dengan jelas loh. Ada dua mata yang memperhatikan, matanya Tuhan melalui diri saudara, ada Roh Kudus, atau mata setan. Kalau mata setan, kita seolah-olah buta. Buta nggak boleh ya, berubah semuanya. Sampai di Roma 8 ayatnya apa? Hiduplah dipimpin oleh Roh. Ada terlalu banyak ayat-ayat, tapi waktu saya pasti nggak cukup di sini. Ya, waktu terbatas. Saudara harus balik semuanya ya. 1 Yohanes 4 ayat 5. Saudara akan tahu cirinya akhirnya. Oh ternyata cirinya begini ya. 1 Yohanes 4 ayat 5. Ada terlalu banyak ayat-ayatnya ya. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh menyesatkan. Apa arti roh menyesatkan? Yang seharusnya saudara ini dibawa menuju sorga, ya, dibawa untuk mematikan daging, nggak dibawa ke sana. Dibawa untuk tambah cinta dengan dunia. Cara paling gampang bawa cinta pada dunia gimana caranya? Cara paling gampang. Coba. Cara paling gampang untuk menikmati dunia gimana? Doakan Yabes. Doakan Yabes. Kalau orang dikabulkan doa Yabesnya mau mati nggak kira-kira? Orang yang dipenuhi doa Yabesnya, diberkati, diperluas, segala sesuatunya, kira-kira cinta dunia atau cinta Tuhan? Makanya sumber akar dari permasalahan gereja hari ini karena semuanya doa Yabes dan Tuhan mengabulkan semua. Nangkep? Apa isi doa Yabes? Memperluas daerah. Pak Immanuel diperluas, Pak Markus diperluas, Pak Gembala diperluas, semuanya diperluas. Daerahnya cuma itu aja. Terus gimana? Gegeran nggak? Rebutan nggak? Ayo tampilkan sing enak-enakan. Kalau sana bisa kursi nyampuk, kalau perlu diservis semuanya. Kasih asyar, kasih apa? Kalau perlu supaya rame gereja ini, supaya rame, kasih yang mijet kaki. Ya, rayu mereka untuk datang. Kasih pijat kaki. Nggak boleh seperti itu lagi, berubah. Waktu saya sudah habis. Ya, dua ayat aja ya, terakhir. Filipi 4:23. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Ya, selalu tulisannya Paulus jelas. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu. 2 Timotius 4:22. Tuhan menyertai roh.
bukan daging. Tuhan menyertai rohmu. Hari ini sadar apa yang kita perlukan. Darah Tuhan terlalu mahal. Jangan tukar-tukaran lagi. Kita cari keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Ya, tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Yesus. Tobat, menjadi manusia baru, benar-benar baru. Benar-benar baru dalam roh dan pikiran kita, bukan daging lagi. Kalau mau daging, tanggung jawabmu sama Tuhan. Firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Dia bisa masuk menembus sumsum dan jiwa untuk mengikis daging atau membunuh roh. Bisa. Di tangan siapa firman Tuhan hari ini? Ya, bertobat hari ini, semoga semuanya sadar siapa kita hari ini. Ya, boleh satu lagu? Boleh ya Pak ya? Boleh ya? Mumpung suaranya apa enak, suara saya nggak enak. Eman-eman saya suruh nyanyi, soalnya mau pulang beliau. Salam. Lagunya cuma 5 menit, boleh ya? Banyak lagu-lagu hari ini isinya itu nuntut. Tuntutan yang dilakukan, nggak boleh lagi. Ya, lagu berisi pujian, harus menyadarkan siapa kita. Bukan isinya malah tuntutan yang dilakukan. Ya. Silakan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu. Dari taburan dosa, aku berseru kepadamu.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah dan kami agungkan. Tuhan, padamu ada penebusan, padamu ada pengharapan, padamu ada kerajaan sorga. Ini yang kami perlukan Tuhan, bukan yang lain. Kami nggak tahu kapan ajal kami tiba, tapi kami mau meraih sorga sekarang ini juga Tuhan. Sehingga sewaktu-waktu kalau Engkau mau menjemput kami, kami siap. Kami didapati sempurna dan jiwa kami kuat dan merindukan Engkau. Bapa di surga, Engkau tahu segala kebutuhan kami. Kalau hanya cuma makan, minuman, pakaian, gak perlu kami minta lagi kepadamu Tuhan. Karena kami yakin bahwa Engkau tahu kami perlu semuanya itu ya Bapa. Engkau terlalu ajaib, Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa, maha segala-galanya. Biarlah kami menghadap kehadirat-Mu untuk mencari keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Bapa di surga, ampuni kami, beri kami kesempatan satu kali lagi Tuhan, untuk membuktikan bahwa keberadaan Roh Kudus akan terpancar dalam kehidupan kami. Kami menjadi terang-Mu, kami menjadi alat pameran-Mu di masyarakat. Bukan mulut kami yang hanya cuma memperkatakan firman, tetapi seluruh kehidupan kami menjadi terang. Bapa di surga, ampuni kami yang selama ini kami salah dalam mencari Engkau. Kami pikir kami mencari kekayaan di dalam diri-Mu. Kami pikir kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang selalu memenuhi apapun yang kami minta. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Kami sadar siapa kami. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya manusia biasa. Kami butuh kehidupan, kami butuh kekekalan, kami butuh surga-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, biarlah domba-domba dan jemaat di sini sadar bahwa keselamatan itu yang kami butuhkan. Haleluya. Amin.